Yo, what's up lur? Seperti biasa ya, kita akan membahas lagi soal isu dan kasus kejahatan dunia maya. Nah jadi lur, di tahun 2015, dunia maya ini sempat dikejutkan oleh kemunculan sebuah forum baru. Nah forum itu menjadi salah satu pusat aktivitas kejahatan cyber terbesar di internet. Ya forum itu disebut dengan Red Forum, dan yang lebih mengejutkannya lagi, pendirinya bukanlah seorang hacker ahli ya, atau pakar teknologi. Mereka seorang remaja berusia 14 tahun asal Portugal bernama Diego Coau. Dari kamar kecilnya lor, Diego ini membangun sebuah komunitas online yang awalnya dia gunakan untuk mengorganisir serangan terhadap para streamer yang sedang melakukan siaran langsung. Nah, namun seiring waktu, forum tersebut berkembang jauh melampaui tujuan semula ya. Dalam hitungan 2 tahun saja, Red Forum ini menjelma menjadi sebuah forum pertasan berbahasa Inggris terbesar saat itu. Tempat di mana data pribadi, informasi curian, dan berbagai aktivitas ilegal diperjualbelikan dengan bebas di sana loh. Ya bisa dibilang, Red Forum ini tumbuh menjadi semacam pasar gelap digital, di mana para anggotanya berasal dari berbagai negara. Nah mereka ini saling berbagi dan menjual data hasil pertasan loh. Mulai dari akun media sosial, data pelanggan perusahaan, hingga informasi kartu kredit. Bahkan nilai transaksi di Red Forum lur bisa mencapai jutaan dolar dan menjadikannya sebagai salah satu kerajaan internet terbesar yang pernah ada. Namun ya, sebagaimana kisah banyak penguasa di dunia bawah, kejayaan itu tidak bertahan lama ya. Setelah bertahun-tahun beroperasi, tepatnya tahun 2022, bisa dibilang adalah akhir dari perjalanan Red Forum. Ya melalui kerjasama internasional dari berbagai negara, dan melibatkan banyak lembaga hukum, Diego akhirnya ditangkap lur. Nah pertanyaannya sekarang, gimana sih awal mula Diego ini bisa bikin forum sebesar itu ya? Dan apa yang akhirnya membuat kerajaan gelap ciptanya ini hancur berantakan? Oke sebelum kita bahas satu persatu lur, seperti biasa ya, bantu channel Gen 9 ini agar lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Data Ruluk. So buat ketua semua yang belum subscribe langsung aja like dulu, share dah. Suspek. Ketua semua di sini mungkin udah pernah dengar ya istilah Reddit Twitch. Jadi Twitch ini udah kayak platform live streaming. Ya semacam YouTube versi siaran langsung lah. Tapi lebih fokus ke konten gaming, obrolan langsung atau chatting live dan hiburan interaktif lainnya. Ya sederhananya ketika seorang gamer sedang main game dan ribuan orang yang sedang menonton secara real time bisa sambil ngobrol di kolom chat ya. Nah itulah yang disebut Twitch. Nah sementara untuk istilah Reddit sendiri bisa dibilang salah satu fitur resmi dari Twitch itu sendiri. Nah yang mana dengan fitur tersebut ketika seorang streamer selesai siaran ia bisa mengirim semua penontonnya ke channel streamer lain. Ya tujuannya buat dukung komunitas atau saling bantu nambah penonton lah. Dan membangun koneksi antara streamer kayak gitu lor. Ya masalahnya awal Reddit muncul lor di internet malah identik dengan hal negatif. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan serangan terorganisir di dunia maya. Dan biasanya dilakukan oleh kelompok orang iseng ya atau hacker. Bahkan forum tempat mereka berkumpul pun bukan sembarangan lor. Forum ini penuh dengan informasi curian, alat pertasan, dan basis data hasil kejahatan cyber. Jadi ya ini bukan lagi sekedar bercandaan atau trolling biasa ya, tapi udah masuk ke ranah kejahatan cyber sungguhan. Tapi kita balik dulu ya ke Twitch lur. Seperti di awal saya bilang, kalau Twitch ini ya sebenarnya adalah platform live streaming. Yang mana platform ini awalnya dikenal di tahun 2011-an. Lalu dibeli oleh perusahaan Amazon di tahun 2014. Nah sejak saat itulah Twitch ini jadi rumah bagi jutaan streamer di seluruh dunia. Mulai dari gamer, musisi, sampai podcaster melakukan siaran langsung sambil ngobrol bareng penontonnya. Nah kemudian di tahun 2017 lor, Twitch ini resmi meluncurkan fitur yang disebut raiding. Fitur yang memungkinkan seorang streamer untuk bisa mengirim seluruh penontonnya ke channel streamer lain lah setelah live-nya selesai. Dengan kata lain, Twitch di sini ingin mengubah makna kata raid dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif lah. Ya karena selama bertahun-tahun sebelumnya loh, istilah raid di internet ini ya selalu identik dengan pelecehan terorganisir dan serangan massal. Nah kalau kita mundur ke belakang lagi, istilah raiding ini ya sebenarnya udah ada jauh sebelum Twitch itu ada, bahkan sebelum live streaming populer seperti sekarang. Jadi ya semuanya ini berawal dari situs bernama 4chan. Sebuah forum anonim dan kebanyakan penggunanya ya masih remaja lur.
banyak diantaranya adalah calon hacker. Jadi ya mereka sering ngumpul untuk mengorganisir aksi bareng-bareng lah. Nah biasanya seseorang akan bikin sebuah thread di 4chan lalu mengajak orang lain untuk menyerbu salah satu situs, main bareng atau bahkan ngelakuin hal iseng bersama lah. Nah bahkan ratusan orang bisa ikut dalam satu waktu. Nah aksi itu mereka sebut sebagai raid. Salah satu contoh paling terkenal mungkin terjadi pada tahun 2006 ketika pengguna 4chan melakukan serangkaian serangan terhadap situs game sosial bernama Habbo Hotel. Nah parahnya lagi bagi pengguna yang nggak tahu atau nggak ikut dalam aksi itu lur, mereka ini ya sering menjadikan bahan lelucon bahkan bisa jadi target serangan berikutnya. Nah mungkin dari situlah istilah trolling mulai dikenal. Trolling sendiri ya merupakan aksi yang sengaja dilakukan untuk membuat orang lain marah atau terguncang. Karena bagi para pelaku troll, reaksi orang lain adalah hiburan bagi mereka ya. Ya seperti komedian lor, sebuah lelucon baru bisa dibilang lucu kalau gua orang tertawa. Tapi kalau cuma kamu yang tertawa, itu bukan lelucon. Nah tahun demi tahun, 4chan terus jadi sumber berita, kontroversi, dan drama internet. Nah sementara dunia online yang berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke era baru ya, yaitu era live streaming. Nah dari sinilah makna kata raid benar-benar berubah lur. Dari tadinya identik dengan kekacauan, kini menjadi tanda solidaritas para pelaku dunia digital. Nah lalu bagaimana awal raid forum dimulai dan apa hubungannya ya dengan kegiatan trolling ini? Oke langsung aja kita akan masuk di bagian selanjutnya. Di periode tahun 2011-2012 lor, siaran langsung bernama Yesus Kathleen pertama kali muncul di internet. Jadi ya konsepnya mirip seperti program keagamaan di stasiun televisi lah, tapi ya dilakukan secara live internet. Nah acara itu membahas tentang ajaran Yesus serta moral kehidupan. Namun alih-alih diskusi serius, banyak penelpon datang cuma buat ngeprank saja. Mereka biasanya pura-pura serius lalu mengejek sang host. Nah salah satu lelucon favorit mereka, kami sudah catat semua nomor kalian, nanti kami lapor polisi. Nah tentu saja ya itu cuma ancaman palsu. Fenomena ini lur, jadi awal mula apa yang sekarang dikenal sebagai raiding modern. Jadi ya saat itu, kalau seorang ingin bikin keributan besar di internet, dia butuh ribuan orang. Namun sekarang cukup satu orang yang bisa memancing streamer, maka ratusan atau ribuan orang akan ikut bereaksi. Nah begitu live streaming mulai populer, istilah raiding juga ikut mandat ya. Tahun 2014 bisa disebut momen penting lah. Kita tahu ya, tahun itu Twitch dibeli Amazon dengan harga $1 miliar. Di tangan mereka lah, popularitas live streaming makin tak terbendung lur. Ya meski efeknya banyak juga ya, bermunculan orang-orang yang mengkhususkan diri membuat konten trolling. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk mereka punya pengikut besar. Artinya mereka juga siap melakukan aksi bersama lur. Nah ini mungkin awal cerita Diego dimulai. Diego saat itu berteman dekat dengan salah satu YouTuber besar yang sering memposting video trolling. Nah kontennya ya terbilang ekstrim lur. Contohnya dia akan menyuruh orang-orang naruh baterai di open sampai meledak. Bahkan lama-lama aksi-aksinya itu makin nekat. Ya meski begitu channelnya cepat populer. Dalam waktu singkat dia punya lebih dari 30.000 subscriber. Nah ketika channelnya diblokir oleh pihak YouTube, dia selalu buat channel baru ya. Nah dan Diego sangat dekat dengannya. Mungkin karena itu juga lah. Pada 1 Januari 2015 saat usia Diego baru 14 tahun, dia membuat sebuah forum bernama raidforum.co. Nah di sini Diego menggunakan nama daring sebagai Omnipotent. Nah dalam postingan pertamanya, Diego atau Omnipotent ini bilang kalau raid forum ini adalah tempat yang netral bagi para Twitch rider. Apalagi temannya yang populer alias YouTuber itu lur, juga butuh teman baru untuk koordinasi melakukan aksinya. Dan benar saja, raid forum langsung ramai. Memang awalnya forum itu tampak seperti rumah ya, bagi anak-anak muda yang pengen belajar dan bercanda. Ya seperti melakukan spam di chat, ganggu streamer atau bikin lucu aneh lah. Tapi seperti biasa, internet selalu ada yang namanya persaingan. Pengguna raid forum mulai berlomba bikin aksi yang lebih wah dan ekstrim. Nah hanya beberapa bulan setelah dibuka, raid forum ini mengalami perubahan lur. Dari tadinya cuma tempat sekedar trolling, namun perlahan mulai muncul unsur-unsur kejahatan cyber. Nah awalnya para pengguna hanya sebatas berbagi malware sederhana ya, yang dibuat untuk tujuan iseng saja. Misalnya menghapus file korban, membuka situs-situs menjijikan, atau memutar musik mengganggu. Nah sebelum akhirnya seorang pengguna menulis sebuah panduan dasar untuk raiding di forum raid forum. Nah panduan itu menjelaskan cara-cara ngerjain orang
mulai dari doxing sampai memaksa streamer melakukan hal-hal aneh demi hiburan. Satu kasus yang menyita perhatian mungkin ketika seorang anggota forum melakukan swatting kepada streamer bernama Ice Poseidon. Jadi di tahun 2017 saat Poseidon ingin naik pesawat, dia sempat melakukan live streaming di sebuah bandara di Amerika Serikat sebelum berangkat. Nah, di dalam live-nya, dia memberitahu penontonnya ya, tentang maskapai dan nomor penerbangan yang akan dia naiki. Nah, dari situlah masalahnya dimulai. Seseorang dari komunitas Reddit Forum menelpon polisi dan melaporkan ancaman palsu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang di penerbangan yang membawa bahan peledak. Nah, seseorang yang dimaksud di sini adalah Ice Poseidon ya. Nah, di sisi lain, polisi langsung menanggapi laporan tersebut lur dengan sangat serius. Karena mungkin ya menyangkut keamanan penerbangan. Plot twist-nya, ketika Ice Poseidon sedang bersiap untuk naik pesawat, tim SWAT datang dan menangkapnya di depan umum. Namun setelah diselidiki lebih jauh lur, ternyata laporan itu ya palsu. Ice Poseidon tidak membawa apa-apa dan tidak melakukan kejahatan apapun. Dan beberapa waktu setelah insiden tersebut, orang yang diduga pelaku swatting menghubungi Ice Poseidon dan memerasnya. Dia meminta $300.000 per bulan dengan ancaman kalau Poseidon ini tidak mau bayar, ya si pelaku akan melakukan swatting lagi terhadapnya. Ya terlepas kasus itu lur, di Reddit Forum juga muncul kebiasaan mencari akun-akun dan database bocoran. Nah ini yang nanti menjadi awal reputasi Reddit Forum dikenal sebagai tempat dengan banyak database curian. Meskipun banyak anggota Reddit Forum masih menganggap forum tersebut ya sebagai tempat prank biasa, namun sekitar tahun 2017, Diego dan banyak anggota lainnya mulai menyadari sesuatu yang penting. Teknik raiding yang dulu dipakai buat iseng bisa dipakai juga untuk serangan yang jauh lebih serius. Dan dari sinilah candaan mulai berubah menjadi satu ancaman yang nyata. Jadi di bagian selanjutnya lur, kita akan masuk ke pembahasan Reddit Forum menjadi tempat aktivitas ilegal para kriminal dunia maya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan nih. Jauh sebelum Reddit Forum dikenal sebagai tempat para hacker lur, hackforum.net, sebuah komunitas besar bagi orang-orang yang tertarik pada keamanan komputer, skrip dan eksploitasi sudah populer lebih dulu ya. Nah, dan orang di balik kerajaan tersebut dikenal dengan nama darinya sebagai Omniser. Kalau dilihat sekilas, nama Omniscient dan Omnipotent benar-benar mirip. Nah, ini bukan kebetulan loh. Sepertinya ya Diego memang terinspirasi dari Hack Forum. Namun di sini ada perbedaan prinsip yang sangat besar ya antara keduanya. Hack Forum sendiri beroperasi dalam zona abu-abu loh. Mereka ya kerap memasang aturan tegas ya yang melarang aktivitas kriminal berat bagi para anggotanya. Nah, sementara Diego dengan Reddit Forumnya memilih jalan lain. Jika di komunitas Hack Forum pembuatnya bilang jangan lakukan ini, maka Diego berkata, aku izinkan semua hal yang mereka larang. Nah mungkin keputusan itulah yang menjadikan Reddit Forum lebih radikal. Dan saat forum ini mulai berkembang, bukan cuma berlandingan tentang skrip atau trik kecil semata loh, melainkan para penggunanya membahas hal-hal yang jauh lebih berbahaya dan komersial. Ya contohnya diskusi tentang remote access trojan, alat yang membuat peretas bisa mengendalikan komputer korban dari jauh. Ada juga yang membahas teknik untuk menipu, memanipulasi, atau menyusup ke rekening orang lain. Nah kemudian ada juga menu forum pertasan akun. Ya isinya tentang cara mendapatkan akses ke akun email, media sosial, atau layanan online orang lain lah. Nah dan yang paling populer mungkin bagian menu leaks, tempat orang mengunggah dan menyebarkan data hasil curian. Ya pada awalnya menu leaks ini lebih terlihat seperti arsip untuk kursus hacking lah. Nah yang mana data lama yang sudah beredar dipakai untuk belajar teknik doxing atau uji coba para pengguna lur. Tapi perlahan forum itu menarik pelaku yang benar-benar punya akses ke hasil curian orsinil, yaitu data yang baru saja diambil dari server perusahaan besar. Nah ketika hacker asli mulai memposting hasil curiannya sendiri, Reddit Forum dengan cepat berubah lur. Dari tadinya tempat diskusi menjadi pasar data curian. Nah kita mundur dulu ke tahun 2010-an ya, saat itu dunia mulai menyadari bahwa data adalah sesuatu yang bernilai sangat tinggi loh. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu, riwayat transaksi menjadi alat berharga untuk berbagai kejahatan finansial. Nah dari sinilah perusahaan besar mulai menjadi target serangan. Nah ironinya banyak perusahaan yang lalai menjaga keamanan database-nya. Misalnya kebocoran besar yang menimpa perusahaan seperti Capital One. Nah mereka mengumumkan bahwa jutaan akun telah bocor dan diperjualbelikan secara daring.
Dan salah satu tempat pertama data itu bocor dan diperjualbelikan secara publik adalah di Red Forum Lur. Nah, kemudian pada tahun 2021 dilaporkan juga ya, ada lebih dari 4.000 pelanggaran data publik dengan total 22 miliar catatan pribadi terekspos ke publik. Nah, angka ini tentu bukan hanya sekedar pertasan lisan ya, apalagi data yang bocor menjadi bahan dagangan. Tentu saja semua data itu berharga loh. Ya, misalnya bisa dijual ke penipu, dipakai untuk menguras rekening, digunakan untuk kampanye phishing yang meyakinkan atau dipakai untuk memeras perusahaan lewat ransomware. Ya, awalnya Red Forum memang hanya mengunggah bocoran data lama ya, seperti materi latihan lah. Tapi begitu pelaku-pelaku yang benar-benar punya data orsinil datang, Red Forum itu menjadi tempat pertama lur bagi kebocoran besar bermunculan. Nah, kadang data itu ya dijual atau dibocorkan gratis untuk membangun reputasi. Masalahnya saat itu Red Forum belum memiliki mekanisme agar transaksi berjalan tanpa rasa takut dibohongi ya. Nah, alasan inilah yang membuat Diego membuat inovasi legal yaitu layanan middleman atau escrow yang dijalankan oleh pihak forum. Ya, modelnya sederhana loh, namun efektif. Jadi si penjual atau hacker yang memiliki data orsinil harus mengunggah sampel dan menyerahkan file atau akses ke pihak middleman ini. Ya, pihak yang dimaksud adalah Diego ya. Nah, sementara untuk pembeli harus menyetorkan dana dalam bentuk Bitcoin loh ke alamat yang dikendalikan oleh middleman. Nah, transaksi bisa dilanjutkan apabila middleman sudah memverifikasi bahwa data itu asli dan sesuai deskripsi yang dimunggah oleh si penjual. Jadi jika data itu valid, middleman akan memberikan data ke pembeli ya dan meneruskan pembayaran ke penjual sesuai harga dan potongan komisi yang disepakati sebelumnya. Nah, dengan mekanisme ini, pembeli akan merasa lebih aman karena ada jaminan verifikasi dan si penjual bisa menjual tanpa khawatir ditipu lah. Nah, sementara untuk forum sendiri mendapatkan keuntungan biaya jasa dari setiap transaksi. Ya, sederhananya ini seperti bisnis e-commerce lalu, tapi yang diperdagangkan adalah barang curian. Nah, diketahui Diego bisa mendapatkan sekitar 4,3 juta dolar AS dari setiap transaksi yang terjadi. Jadi bayangkan lur, seorang remaja yang menjalankan sebuah platform dari kamarnya bisa menghasilkan jutaan dolar melalui transaksi ilegal. Diego yang memulai Red Forum saat usianya 14 tahun dengan tujuan iseng. Kemudian menginjak usianya yang ke-18, Diego menjalankan operasi bawah tanah profesional. Tapi ya seperti kebanyakan raja dunia bawah lur, Diego juga tidak terlepas dari pengawasan pihak berwenang. Nah, apa alasan Diego akhirnya bisa tertangkap dan bagaimana nasib kerajaan gelap yang dia bangun? Langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya lur. Pada titik ini lur, Red Forum sudah menjadi tempat para hacker memposting hasil retasannya, berbagi alat peretasan sampai transaksi ilegal. Tentu kepopuleran itu ya diikuti juga dengan resikonya. Para peneliti keamanan dan FBI mulai benar-benar memperhatikan aktivitas Red Forum itu sendiri. Nah, menariknya agar pengguna bisa membuka data yang bocor di Red Forum, biasanya ya mereka harus membayar menggunakan kredit. Nah, kredit di sini bisa diperoleh dengan berpartisipasi di dalam forum atau bisa juga membeli langsung. Dan disinilah Diego melakukan kesalahan fatal pertamanya. Jadi sekitar tahun 2017 loh, pihak berwenang Amerika Serikat menelusuri dompet Bitcoin yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pengguna Red Forum. Mereka menemukan bahwa salah satu alamat Bitcoin itu terdaftar di Coinbase, platform legal yang diawasi ketat oleh pemerintah. Nah, lalu dengan surat perintah, FBI akhirnya meminta data si pemilik alamat tersebut dari Coinbase. Nah, dari sanalah diketahui bahwa nama asli pemilik akun tersebut adalah Diego Wow, lengkap dengan alamat rumahnya di Portugal. Bahkan ada foto kartu identitasnya yang dia unggah sendiri ke Coinbase. Ya, singkatnya FBI sudah tahulah siapa orang di balik Red Forum sejak tahun 2017. Namun tentu ya, FBI belum punya cukup bukti untuk menangkap Diego saat itu. Mereka ya harus membangun kasus kuat agar bisa mengekstradisinya dari Portugal ke Amerika Serikat. Nah, puncaknya awal tahun 2018 lur, Diego Wow alias Omnipotent terbang ke Inggris untuk sebuah perjalanan singkat. Nah, saat itu dia masih remaja berusia 19 tahun ya. Kabar perjalanan Diego membuat FBI dan National Crime Agency dari Inggris langsung memantau pergerakannya lur. Nah, dan ketika ia tiba di bandara Gatwick, petugas keamanan menghentikannya untuk pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan itu sebenarnya sudah direncanakan. Jadi ya, otoritas keamanan cyber Inggris sebelumnya sudah mempunyai informasi dari FBI bahwa Diego adalah admin forum terkenal yang berisi jutaan data curian.
Dalam pemeriksaan tersebut lur, petugas menyita laptop, ponsel, dan drive eksternal milik Diego. Ya, semua perangkatnya diperiksa dan hasilnya ya luar biasa. Di dalam laptopnya, penyidik menemukan file backup penuh tentang operasi Red Forum, log percakapan antara admin, akses ke dompet Bitcoin, dan dokumen yang langsung melayakkannya dengan username Omnipotent. Ya, artinya Diego benar-benar otak di balik Red Forum itu sendiri lur. Nah, namun anehnya setelah penyitaan itu ya, Diego tidak langsung ditangkap. Memang laptopnya saat itu dibawa ya, tapi Diego sendiri tetap dibiarkan pulang ke Portugal. Nah, usut punya usut lur, FBI dan NCI punya rencana. Otoritas ingin melihat nih, apakah Diego akan melanjutkan operasinya atau berhenti begitu saja. Dan benar saja lur, kecurigaan pihak berwenang langsung terjawab. Jadi beberapa minggu setelah kejadian di bandara, Diego kembali masuk ke Porui. Tapi di sini dia tampak lebih hati-hati ya. Ia lebih sedikit bicara dan kadang komplain selama berhari-hari. Namun saat itu Diego sempat membuat postingan di forum dengan mengatakan, kita akan melakukan beberapa pembaruan keamanan. Jangan panik kalau situs sedikit lambat. Namun di balik kalimat itu, justru Diego panik luar biasa loh. Dia sadar laptopnya telah disita ya. Dan FBI mungkin sudah melihat segalanya. Tapi ya meski sudah tahu dia sedang diawasi, Diego tetap menjalankan forum seperti biasa. Ia bahkan memperkenalkan versi baru Red Forum dengan fitur keamanan tambahan dan sistem pembayaran otomatis yang lebih canggih. Pikirnya itu adalah langkah paling benar. Namun bagi FBI, itu justru memperkuat bukti bahwa Diego terus mengelola situs ilegalnya secara sadar. Nah, puncaknya tahun 2021 loh, Red Forum menjadi pusat terbesar kebocoran data di dunia. Bahkan banyak jurnalis menggunakan forum tersebut untuk melacak sumber kebocoran. Nah, sementara di sisi lain, FBI telah menyusun rencananya sendiri. Sebuah operasi gabungan antara FBI dari Amerika Serikat, Europol, NCI dari Inggris, dan polisi Portugal mulai bergerak secara rahasia. Nah, operasi ini dikenal dengan Sunday Operation Turnip. Mereka menyusup lewat akun-akun palsu, memantau transaksi Bitcoin, dan merekam semua percakapan di forum Red Forum. Ya, bahkan salah satu agen FBI dikabarkan berhasil masuk ke grup admin Red Forum. Nah, kemudian April tahun 2022 lur, semuanya berakhir. Domain Red Forum akhirnya disita. Sementara itu Diego Coau ditangkap di Lisbon, Portugal. Nah, polisi saat itu menyita komputer, ponsel, dan aset kripto senilai ratusan ribu dolar. Dia kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat ya, setelah sebelumnya Diego sempat ditahan di Lisbon selama beberapa bulan. Nah, Diego dituntut atas 3 dakwaan besar lor. Yang pertama adalah konspirasi untuk melakukan penipuan dan penyalahgunaan komputer. Nah, yang kedua, Diego didakwa atas penipuan akses perangkat elektronik. Dan yang terakhir adalah kasus pencucian uang. Nah, ketika berita penangkapannya beredar lur, komunitas hacker di seluruh dunia dibuat heboh. Banyak yang awalnya tidak percaya ya, bahwa admin Omnipotent benar-benar masih remaja. Beberapa bahkan menganggap Diego hanyalah tumbal. Tapi bukti digital yang dikumpulkan FBI saat itu lur, terlalu kuat untuk dibantah. Nah, sementara itu dengan terbongkarnya aktivitas ilegal Red Forum meninggalkan kekosongan kekuasaan di dunia bawah tanah. Dan tentu saja lor ya, kekosongan itu tidak bertahan lama. Karena tak lama setelah Red Forum ditutup, para pelaku kejahatan dunia maya menemukan rumah baru bernama Bridge Forum. Ya, kalau video ini rame, next kita bahas juga ya runtuhnya kerajaan web gelap bernama Bridge Forum ini lor. Ya, inti video ini, stay halal, keep on the track, dan jadilah pria berhati baja. Tetap kuat menghadapi kejamnya dunia.